Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya upload website ke Netlify. Jadi Netlify ini adalah penyedia layanan hosting untuk website statis ya, dengan berbagai fitur yang menarik. Nah, untuk mengupload ke Netlify kita tidak memerlukan yang namanya FTP atau SFTP atau semacam SSH ya. Jadi kita menggunakan Git untuk melakukan deployment ke Netlify. Nah, uniknya Netlify ini menggunakan CI/CD ya, atau Continuous Integration dan Continuous Delivery untuk deploymentnya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, dari developer, nah nanti punya website ya, di-upload di Git atau dibikin di repo di Git. Nah, nanti dari Git ini otomatis akan ke Netlify kalau ada perubahan. Namun tentunya harus di-setting dulu ya di Netlify-nya ya. Harus dihubungkan ke Git atau GitHub dulu. Nah, untuk Git ini tidak hanya GitHub ya teman-teman ya, bisa menggunakan GitLab, terus Bitbucket, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita mendapatkan subdomain dari Netlify. Misalkan domain kita .netlify.com, seperti itu. Nah, ini gratis ya teman-teman ya. Nah, ini websitenya Netlify. Nah, ini bisa lihat di pricingnya. Kemudian kalau kita pengen menggunakan domain kita ya, tanpa subdomain Netlify, itu juga bisa. Caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Pertama-tama sama seperti ini, kita harus punya website yang di GitHub, nanti dihubungkan ke Netlify. Nah, nanti gambarannya seperti ini ya. Jadi dari GitHub ke Netlify. Nah, ini kita mendapatkan subdomain dari Netlify ya. Nah, nanti dari DNS kita, dari DNS domain yang sudah kita beli, tinggal diatur atau diarahin ke Netlify. Kurang lebih seperti itu. Pertama-tama kita siapkan website yang ingin kita upload ke Netlify ya. Kemudian setelah kita siapkan, kita buat repository di Git. Nah, untuk contoh kali ini saya akan menggunakan GitHub ya sebagai repositorinya. Nah, ini website saya. Ini contoh website yang akan saya upload ke Netlify ya atau ke GitHub. Nanti otomatis deploy ke Netlify. Nah, selanjutnya kita bikin repo dulu di GitHub ya. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki akun GitHub, bisa mendaftar ya. Caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Kunjungi github.com. Nah, ini berhubung saya sudah mendaftar, saya tinggal membuat new repository ya.
Nah, ini nama repositorinya. Deskripsi ini opsional ya. Saya bikin public. Kemudian kita masuk ke dalam folder projectnya ya. Ketik perintah git init. Kemudian ini kita copy aja. Kemudian git add ini ya. Kemudian lakukan commit. Kemudian kita push. Nah, untuk branch-nya ini biasanya defaultnya master ya, teman-teman ya. Oke, ini nggak ada permisi ya. Ini saya belum setting untuk SSH-nya ya. Oke, saya setting dulu. Kita coba lagi ya. Sudah saya tambahkan SSH-nya. Nah, ini berhasil ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada new branch. Ini namanya master defaultnya. Kemudian coba kita refresh di GitHub-nya ya. Nah, ini udah masuk ya, teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya kita buka Netlify. Nah, untuk teman-teman yang belum membuat atau memiliki akun Netlify, bisa daftar di netlify.com ya, teman-teman ya. Terus klik ini, sign up. Nah, saya berhubungan saya sudah memiliki akun Netlify, saya tinggal login. Nah, untuk login kalian bisa menggunakan SSO GitHub ya. Saya menggunakan GitHub. Nah, di sini contohnya website saya juga menggunakan Netlify ya, teman-teman ya. Nah, tapi menggunakan GitLab. Nah, ini menggunakan Netlify dan Netlify CMS ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kalian masuk, kemudian klik new site from Git ya. Nah, ini continuous deployment. Kemudian kita menggunakan GitHub ya sebagai providernya ya. Nah, ini nanti akan muncul list-list dari
repositori kita yang ada di GitHub. Nah, kemudian kita cari nama repo yang barusan kita bikin ya. Ini namanya example website Netlify. Oke, kita cari. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita klik. Branch-nya namanya master. Nah, ini base directory-nya udah di root ya. Ini build command ini kalau misalkan kita menggunakan npm gitu ya teman-teman ya. Ini public directory kayak publiknya. Kalau sudah, kemudian kita klik deploy site. Nah, ini sedang proses deploy ya teman-teman ya. Oke, coba kita klik. Ops. Bentar. Ini statusnya masih building ya teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini deploy-nya sudah berhasil ya. Sudah completed. Nah, kita akan diberikan subdomain ngacak ya dari Netlify. Oke, coba kita tes, kita klik. Nah, ini alamat websitenya. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman ya. Kita bisa juga merubah nama subdomain ini ya teman-teman ya. Selama subdomainnya belum dipakai oleh orang lain ya. Coba kita setting subdomainnya, kita rubah ya. Edit site name. Nah, misalkan sampel. Oke, udah berhasil nih rubah subdomainnya. Coba kita cek lagi. Nah, ini domainnya sudah berubah ya, teman-teman ya. Coba kita cek yang ini. Nah, ini nggak ada ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Caranya cukup mudah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya template atau desain yang mau di-share ke klien atau ke siapa aja, kalian bisa menggunakan Netlify ini sebagai salah satu pilihan ya. Karena kemudahan untuk deploy, kita tidak harus masuk server, upload FTP seperti di hosting kebanyakan ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan tes merubah konten dari website ya. Jadi kita akan merubah, kemudian kita akan upload
atau kita push ke GitHub. Pertama-tama saya akan buka Visual Studio Code ya. Nah, saya akan coba merubah nama ini ya. Kemudian saya commit lagi. Kemudian saya push. Nah, biasanya kalau kita upload ke Git ya, ada perubahan. Nanti di Netlify ini akan otomatis deteksi ya, teman-teman ya. Nah, ini udah muncul di Netlify ya, teman-teman ya. Yang komitan barusan, rubah nama. Sekarang coba kita cek ke websitenya, apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya, teman-teman ya. Caranya cukup mudah dan lumayan cepat ya. Cuma beberapa detik kita push ke GitHub langsung berubah di Netlify. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara kerja dari Netlify. Silahkan di-share ya videonya supaya yang lain yang membutuhkan tutorial ini juga terbantu ya. Cukup sekian ya tutorialnya. Terima kasih.